Kalau zaman yang dulu, kalau orang tua kita, umur tua, dia ini kawan-kawan juga mungkin yang lain kan, dia tahu jadwalnya. Itulah ruap 30, ruap 29, naik air, surut air. Kalau zaman ini, cak kita ini ada juga yang kadang-kadang lupa. Tapi sekarang udah berubah memang airnya? Iya berubah, benar. Di sungai ini istilahnya kalau kita tidak mengukur, cuma ngelebar. Karena iya, karena di pulau. Cuman mungkin di sebelah sana juga gitu. Cuman tidak berubahnya PT-PT antara Pak. Ini karena dia ada dam. Kalau di sini air bersih dari mana? Air hujan saja. Kadang-kadang beli galon, beli air di sulang itu. Dari dulu? Iya. Saya main air hujan. Kalau hujan tuh kadang-kadang tuh ya dipinta kuat tuh enggak kan. Cuman ya kadang-kadang seneng. Tidak beli Pak ya? Hah? Tidak beli jadi ya? Iya, tidak beli. Air hujan, dikasih garam, dikasih obatnya, ada obat yang. Kalau dulu masih bisa pakai ini nggak? Kalau dulu, zaman-zaman Bapak pertama kali sampai sini udah pakai air hujan? Air hujan, air ini juga. Kalau hari tidak hujan, air ini. Kalau sekarang pakai air Oh, enggak sungai. berani, bukan. Ini sekarang ini kadang-kadang ragu-ragu pakai air ini. Karena kalau banyak PT nih Pak, kadang-kadang tuh kalau dulu, paling ini mandinya, ini kan kadang-kadang mandi agak gatel-gatel itu. Kemungkinan ada yang ini Pak ya, yang dari kita PT-PT ini, apalagi kita di musi kan banyak-banyak PT-PT itu kan, apalagi sawit. Jadi kalau hari hujan turun, yang keracun itu kan, racun rumput atau pupuk itu. Mungkin itulah limbah. Ya, lebih jelas ya. Jadi air pasang surut ini kalau zaman dulu dan sekarang ini enggak begini. Ini terlalu kuat pasangnya, enggak dijadwal. Ya mungkin lain lah di kota dari kita sini kan. Kita sini kadang-kadang enggak kerasahan gimana istilahnya tuh kemarau, gimana musim hujan, ya biasa-biasa aja. Kalau di sini kan dekat sungai ini. Iya. Saya di sini selama yang udah tahun berapa tuh Perubahan Banyu ini agak jauh. Udah jauh kan enggak sini. Kalau dulu hijau, bening ya. Agak bening kalau sekali ya. Sekarang ini ini Pak ya? iya. Cak di kita endek ya kan. Enggak ada. Keruh terus. Apalagi hujan ini. Iya. Sungai Musi, sebuah sungai yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Dengan panjang 750 km, sungai ini merupakan yang terpanjang di Pulau Sumatera dan membelah kota Palembang menjadi dua bagian, sebelah Ilir dan sebelah Ulu. Sungai Musi menjadi hilir bagi sungai-sungai lainnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Sungai Lematang. Sumber airnya mengalir dari pegunungan Bukit Barisan. Aliran sungai ini menghubungkan wilayah Pagar Alam, Lahat, Pali, Muara Enim, dan Prabu Mulih sampai akhirnya bermuara ke Sungai Musi dan berakhir di Laut Lepas. Air sungai inilah yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga kebutuhan berbagai sektor industri yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan. Dan penduduk di sini mayoritas pencariannya kalau dulu petani ya, petani karet, petani kopi di sini. Nah, semenjak adanya perusahaan yang masuk ke wilayah kami ini, jadi pertanian itu berkurang. Apalagi petani kopi tadi. Kalau petani kopi tadi hampir habis istilahnya. Kalau dulu masyarakat sini
di kebun-kebun jauh-jauh itu bertani semua, kopi semua. Sekarang semenjak adanya perusahaan yang masuk ke wilayah Tanjung Lalang ini, yang petani itu termasuk habis. Paling sedikit yang masih ada. Yang terpengaruhnya di sini, masyarakat sini tidak mau lagi berkebun itu, bertani itu, untuk nanam kopi, untuk berkebun karet ke jauh-jauh itu, meninggalkan semua itu semenjak ada tambang rakyat. Pemerintah merencanakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai lokomotif penyedia energi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Ada 9,45 miliar ton cadangan batu bara di Provinsi Sumatera Selatan. Sebanyak 67% tersebar di wilayah Kabupaten Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Lahat. Secara umum, ada 4 jenis batu bara, dari yang berkalori tinggi hingga kalori rendah, yaitu antrasit, bituminus, subbituminus, dan lignit. Kebanyakan cadangan batu bara yang berada di Indonesia adalah jenis subbituminus dan lignit dengan kadar kalori panas yang rendah, termasuk cadangan batu bara yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Sejauh ini, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan 123 izin usaha pertambangan atau IUP dengan total luas 625.848 hektar. Tambang-tambang batu bara tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Lahat, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Ogan Komering. Kabupaten Muara Enim memiliki cadangan batu bara paling besar di antara wilayah lainnya di Sumatera Selatan. Hal ini terlihat jelas dari keberadaan aktivitas tambang rakyat yang mulai merebak sejak tahun 2010. Jadi pertama dulu yang buka tambang rakyat itu di Desa Darmo, itu yang pertama sekali. Yang pertama sekali di Desa Darmo. Buka tambang rakyat itu pertama itu jual karungan ini kan. Jual karungan ini ngisi kandang ayam, mungkin ngisi apa. Nah, setelah setahun berjalan, rame dia. Jalarlah ke desa-desa lain. Jadi yang mana ada tanahnya yang ada batu bara, mulai ditambang sampai sekarang. Nah, tapi yang ditambang rakyat itu tanah pribadi. Ya, itu tanah pribadi. Tanah pribadi, bukan tanah PT, bukan. Jadi sebenarnya itu kalau dibilang menjanjikan, enggak juga ya. Kalau masyarakat tadi tekun bertani tadi, sebenarnya yang lebih menjanjikan petani tadi kan. Kalau kita menghasilkan, kalau kebun kita bagus, bisa kita banyak dapat hasil kan. Sebenarnya kalau tambang rakyat tadi itu hanya cukup untuk makan sehari-hari aja itu. Yang enaknya itu yang bosnya, bukan yang rakyatnya yang enak. Kalau bosnya enak, dia dapat duit, bisa beli mobil, bisa beli motor. Kalau petaninya, rakyatnya, cukup makan aja kok. Longsor terjadi pada Rabu sore karena pembuatan akses jalan menuju tambang hingga menimbun 11 pekerja yang berada di lokasi. Kelima saksi yang diperiksa polisi diantaranya adalah pemilik lahan, warga sekitar, dan seorang oknum yang membuka aktivitas tambang ilegal di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim. Kita dari hasil pemeriksaan dikelola oleh satu orang. Yang tadi atas nama Bu Ita ya, Bu Ita. Sementara pemilik lahannya tersendiri. Jadi mereka ini kalau saya lihat mungkin Ibu Ita ini mencoba mengelola tambang itu, tapi dengan mempergunakan atau memanfaatkan masyarakat sekitarnya. Sampai dengan Nah, sinilah posisinya. Yang selamat katanya ada, Bang? Ada 3 orang.
3 orang yang selamat. Yang 3 orang itu yang dijadikan kepolisian sekarang jadi tersangka. Nah, sebenarnya enggak lah, karena aku sendiri yang bersihkannya, aku sendiri yang ngimpusnya, nambah oksigen biar bernapas. Setelah kita angkat ke rumah mandor bosnya. Yang punya tambangnya? Yang punya tambang meninggal, Purwadi. Oh, Ah. termasuk di korban. Iya, korban. Jadi sinilah lokasinya. Ini desa Tanjung Lalang. Contoh barang, inilah batu baranya, itulah yang belum diangkuti. Tipe-tipe tanah itu seperti inilah longsornya. Itu kan ada kelihatan tanah merah longsor. Nah, seperti itulah tipenya. Posisi waktu itu cuaca gini. Nah, jadi sangat ini riskanian longsor. Nah, seperti itulah longsor-longsor. Nah. Jadi yang terbis tanahnya dari sini. Nah, samping udah terbis dia, belas dari atas lagi. Karena ini jalan. Di sinilah buat stek jalan terowongan masuk ke dalam. Nah, kalau menurut biasanya tanah napal batu bara. Kalau orang ini enggak, tanah napal langsung panen. Nah, biasanya enggak, tanah napal batu bara dulu 3 meter, baru buat lubang, baru tahan. Ini kerakusan tokenya. Iya, nggak mikir keselamatannya. 9 meter kedalaman. Kedalaman? Ya, antara 9 dengan 10. Kalau menurut prediksi aku angkat mayat dari bawah. Kejadian jam 11, setengah 12. Setelah itu selesai evakuasinya antara jam 4, jam 5. 5 jam, 6 jam. Jadi di bawah dia 3 jam, 4 jam di bawah. Siapa tahan? Posisi mayat hitam, mutung. Nggak bisa bernapas kan? Iya. Kurang oksigennya. Aduh, nggak tahan aku lihatnya. Aku bilang aku digebuki orang, dikeroyok orang nggak pernah nangis. Tapi kalau lihat itu, mata aku bengkak. Karena korban aku tahu persis bagaimana keadaan keluarganya, susah. Karena susah lah mereka maka kerja. Makanya harus sangat perhatianlah pemerintah mana penyaluran tenaga kerja ke perusahaan raksasa sebesar ini. Di kampung kami sendiri nggak ada bisa kerja orang kami. Ada yang kerja ngangkat batu besar, yang tua-tua mana sanggup. Ini dari satu tanah ini banyak lubang. Satu pemilik apa beda-beda pemiliknya? Beda-beda. Beda-beda berarti. Itulah beda orangnya. Ah. Inilah beda orangnya. Di sana lah beda orangnya. Nah, inilah bekas-bekas lubang ini. Masifnya tambang rakyat ilegal serta resiko yang besar seolah-olah menjadi pintu gerbang untuk melegalkan modal besar dalam mengekstraksi kandungan batu bara yang tersimpan di dalam tanah. Terlihat jelas dengan terbitnya 22 IUP dan 1 perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara atau biasa disingkat PKP2B untuk wilayah Muara Enim. Jika keseluruhan IUP digabungkan, luas izin wilayah pertambangan di Kabupaten Muara Enim mencapai 145.213 hektar. Konsesi pertambangan paling besar di wilayah Kabupaten Muara Enim dimiliki oleh PT Bukit Asam yang merupakan badan usaha milik negara. Luas wilayahnya mencapai 30.000 hektar atau setara dengan 42 kali luas lapangan sepak bola. Namun jumlah tersebut belum termasuk angka keseluruhan unit produksi batubara Tanjung Enim yang dimiliki PT Bukit Asam. Berdasarkan laporan tahunan PT Bukit Asam, unit produksi Tanjung Enim memiliki wilayah izin untuk pertambangan yang tersebar di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat. Berikut peta sebaran wilayah pertambangan PT Bukit Asam. Jika ditotal, luasan wilayah pertambangan PT Bukit Asam unit produksi Tanjung Enim saja sebesar 66.414 hektar atau setara dengan luas ibu kota Jakarta, dengan cadangan batubara yang dapat diproduksi mencapai 2,82 miliar ton. Dari tahun 2015 hingga tahun 2019, produksi batubara PT Bukit Asam terus meningkat. Pada tahun 2019, produksi batubara PT Bukit Asam mencapai 28 juta ton. Sebanyak 75% dari hasil produksi batubara Indonesia diekspor ke negara Cina, Jepang, Taiwan, Korea, dan Eropa. Sedangkan 23% sisanya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri,
baik untuk produksi energi listrik maupun untuk kebutuhan industri lainnya seperti semen dan kertas. Indonesia adalah negara eksportir nomor 1 di dunia untuk batu bara dengan jenis lignit. 90% ekspor lignit Indonesia dijual ke negara Cina. Tetapi dalam skema batu bara lignit yang diekspor ke Cina, justru lebih banyak kuota batu bara lignit yang berasal dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sedangkan Sumatera Selatan hanya mengekspor lignit sebanyak 1,5 juta ton per tahun, meski memiliki cadangan batu bara lignit yang cukup banyak, sebesar 9 miliar ton. Produksi dan distribusi batu bara dari Sumatera Selatan memang bukan hal yang mudah dan murah. Batu bara dari lubang tambang di Sumatera Selatan hanya bisa diangkut melalui jalur darat menggunakan kereta api atau truk ke pelabuhan dengan jarak yang jauh, agar kemudian bisa diangkut oleh kapal tongkang. Sementara batu bara jenis lignit dengan kandungan oksigen mencapai 20% sangat rentan terbakar dan hancur dalam perjalanan yang panjang. Penanganan yang sulit dan biaya distribusi yang mahal membuat batu bara lignit Sumatera Selatan menjadi sulit dijual di pasaran. Berikut skema distribusi batu bara dengan jalur kereta api di Sumatera Selatan. Ada 2 pelabuhan yang digunakan untuk mengangkut batu bara di Sumatera Selatan. Pelabuhan Kertapati di Palembang dan Pelabuhan Tarahan di Lampung. Dengan jarak masing-masing 154 km dan 397 km dari area pertambangan di Muara Enim. Kapasitas pengangkutan kereta api batu bara ini dinilai masih terbatas. Pemerintah kemudian melakukan penambahan jalur kereta api khusus batu bara agar produksi batu bara Sumatera Selatan lebih optimal. Biaya yang dikeluarkan untuk distribusi batu bara terbilang mahal, yakni mencapai 98,45 US dollar per ton. Pemerintah dan perusahaan pun menyiapkan strategi lain, yaitu dengan menghadirkan PLTU Mulut Tambang. Bagi pemerintah dan perusahaan, PLTU Mulut Tambang adalah solusi untuk menyerap cadangan batu bara lignit di Sumatera Selatan serta memangkas biaya distribusi yang mahal. Berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN, kebutuhan listrik di Sumatera diperkirakan akan terus meningkat sampai dengan tahun 2029. Pembangunan PLTU Mulut Tambang baru di wilayah Sumatera Selatan akan menghasilkan daya sebesar 2.450 MW. Daya tersebut yang akan menopang sekitar 64% dari kebutuhan listrik pada tahun 2029. Ditargetkan pada tahun 2029, konsumsi batubara untuk PLTU Mulut Tambang akan mencapai 11 juta ton per tahun. Pengembangan PLTU Mulut Tambang dimulai sejak tahun 2006 pada pencanangan program kelistrikan FTP1. Pada tahun 2019, dilanjutkan melalui program 35.000 MW. Setidaknya, 10 unit PLTU Mulut Tambang akan dikerjakan melalui skema IPP. Pengembangan PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan sebagian besar mendapatkan pendanaan dari lembaga finansial dan perusahaan investasi Tiongkok. Beberapa PLTU Mulut Tambang yang telah beroperasi maupun sedang tahap konstruksi di Sumatera Selatan diantaranya adalah PLTU Simpang Belimbing, PLTU Sumatera Selatan 8, PLTU Sumatera Selatan 1, PLTU Sumatera Selatan 5, dan PLTU Banyuasin. Saat ini terdapat 2 proyek PLTU Mulut Tambang yang sedang berlangsung di Kabupaten Muara Enim, antara lain PLTU Sumatera Selatan 8 di Desa Tanjung Lalang dan PLTU Sumatera Selatan 1 di Desa Tanjung Menang. Di Desa Tanjung Lalang ini yang sudah beroperasi sekarang ada 2 perusahaan. Satu PT Pasifik Global Utama, PGU, yang di hilir Desa Tanjung Lalang ini. Yang kedua PLTU. Kalau orang sini ngatakannya PLTU. PLTU itu sekarang sedang berjalan, sedang bangun pembangkit listrik. Katanya kami dengar itu pembangkit listrik yang paling terbesar di Asia yang di Tanjung Lalang ini. Kalau PLTU ini baru berjalan 2 tahun.
Pembangunan proyek PLTU Mulut Tambang yang masih dalam tahap konstruksi sudah menimbulkan berbagai macam persoalan seperti yang dialami para warga di sekitar tapak PLTU Mulut Tambang. Ya, rumah saya terletak di depan jalan PLTU baru. Pas di depan. Masuk daerah Desa Tanjung Lalang masih. Nah, pada dasarnya PLTU itu 2 tahun yang lalu sudah ada di Desa Tanjung Lalang dalam melakukan konstruksi. Dampak-dampak yang ditimbulkan sangat banyak, terutama kebisingan maupun debu. Ya, karena aktivitas mereka, alat beratnya baru keluar-kelir mobil yang bawa besi-besi atau material yang dibutuhkan oleh PLTU. Nah, itu pada dasarnya. Itu kebisingan yang paling utama. Apalagi kalau pada saat mereka lembur. Yang kedua, debu. Di kampung kami itu atau di Dusun 3 itu pada dasarnya anak-anak masih sangat pertumbuhan. Jadi pada dasarnya anak-anak kami kalau siang nggak pernah main di luar. Takut debu. Jadi selalu kami suruh masuk ke dalam. Itulah berapa kali komplain masalah penyiraman, tetapi rasa kepedulian daripada PLTU itu kurang. Selalu kita komplain itu masalah penyiraman jalan itu. Baru yang jelasnya mereka, karena mobil yang dipakai mereka kan panjang. Jadi jelas kalau mereka masuk kepada arah PLTU atau jalan baru itu jelas merusak tanah saya. Bisa dilihat bekasnya ada. Nah, karena dia nggak bisa langsung belok, harus dia buang dulu ke depan rumah saya. Dan begitu juga getar-getaran yang dihadapi. Banyak sekali. Kalau mereka waktu itu ngompek, ada yang komplain masyarakat rumahnya retak. Rumah saya juga retak, tapi saya nggak terlalu maulah usil. Yang penting lancar lah, tapi maunya kepedulian mereka itu harus ditingkatkan lah. Kasihan anak-anak kami. Sementara itu, di Desa Tanjung Menang, Ibu Lisna kehilangan hak atas lahannya akibat pembangunan PLTU Mulut Tambang. Ini berapa dibayarnya full, berapa hektar ini? 1 hektar tuh. Sehektar lebih dikit. Sehektar lebih dikit bayarnya full dengan harga 40. Oke, yang di sini berapa hektar? 16.000. 16.000. 16.000 tuh berarti sehektar Setengah lebih. Sehektar setengah. Iya. Dengan harga 40 tapi bayarnya setengah, separuh. 300. Nah, yang sebelah sini sehektar kurang dikit belum dibayarnya. Belum. Dibayar. Surat menyurat yang 1 2 3 ini di Lah perusahaan kan? termasuk yang surat menyurat SPH itu camat itu sudah di SPPH sudah di perusahaan kalau. termasuk yang belum dibayar yang di luar tuh. Kata janjinya 2000 bulan Desember 2016 akan diselesaikan. Makanya kami datangi ke kantornya. Ternyata janji itu palsu. Janji itu palsu. Bohong. Oke, 2017 Mei 2017 itu ada kesepakatan tanggal 10 itu diundangnya ke sana. Membuat perjanjian dia akan menyelesaikan. Perusahaan itu akan diselesaikan secara keseluruhan dari tenaga kerja plus pembayaran. Namun nyata sampai hari ini belum juga. Sebenarnya memang PLTU ini nih kalau lah sudah sekarang perlunya dihadirkan. Iya benar. Soalnya seluruh bukit-bukit itu kan paku bumi itu. Karena gak dihancur ke gala. Kenanggung ini tuh buah. Dia jangan pernah bermimpi. Katanya kalau begawi di PLTU pajak begaji dia antara 25 hingga 35 sebulan, bohong. Dia gak pernah terjadi. Mau kita dia ke depan talam di sini. Dia dimuntungi masuk ke sini nih. Sedangkan masyarakat Indonesia ini lagi tidak sejahtera. Ngapa lagi nak ditambah beban? Intinya sebelum ada PLTU nyaman. Nyaman lah. Ya jelasnya kami itu kan ada mata pencarian. Nah itu.
Jual karet kami lah di koperasi, pajak begaji yang bapaknya naba, kami naba juga nyadap karet itu. Caka doi 5 juta, 6 juta sebulan. Kan masing-masing ini dapat, bapaknya kami dapat pulih. Kan santai. Sekarang apa? Kebun karet lah habis, harga bala murah. Dia kata nguntungi, pokoknya PLTU ini khususnya bagi masyarakat dia kata nguntung. Nah, makanya aku berpikir tempo hari waktu dia ngajak berunding terus di bojok-bojoknya, ngingat anakku dia kata yang galak sekolah tempo hari. Jadi kupikir walaupun bukan masuk standar yang tinggi karena sesuai dengan ijazah dia, kapan dapat makan sana jadilah. Makanya aku ngalah, pergilah, bebas kelah. Harga sekian jadilah. Setengah stres aku letak anak aku dah habis. Ini baru awal bagi kerusakan dan kerugian yang lebih besar di waktu yang akan datang. Seperti warga desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, yang menjadi saksi bagaimana tambang-tambang batu bara dan PLTU Mulut Tambang menghabisi kehidupan. Sudah di hulu Sungai Kungkilan, ya. Nah, di Sungai Kungkilan ini ada yang namanya Sungai Puruan. Yang dari Sungai Puruan itu air Sungai Kungkilan ini sudah dipindah-pindah sehingga sumber mata air itu musim hujan cepat banjir, musim panas cepat kering, sehingga itu sangat mengganggu bagi kehidupan warga dan semuanya terganggu itu. Bukan saja manusia, bahkan binatang, pohon, tanam tumbuh, akar rumput itu kan perlu air. Nah, sekarang air itu sudah agak dibilang habis, itu masih ada, tapi tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Itu kan kalau sungai itu pertama kali di situ ada singkapan batu bara di sungai itu kan kelihatan kan, karena tergusur oleh air kan kelihatan ya. Waktu musim kering kelihatan betul batu bara yang di air itu. Jadi karena ya perusahaan maunya batu bara ya terpaksa dia bikin sungai lain alternatif. Kemudian ditambah dengan bantingan-bantingan yang tanpa ada alas lagi. Kalau bahasa tambang itu ada space, ada antara, ada jarak dari pinggir sungai, dari bibir sungai yang boleh dan tidak boleh. Itu aturan. Tapi sekarang ini sudah dihabiskan semua, jadi semua air itu turunnya langsung, lumpur itu turunnya langsung, nggak ada batasan-batasan lagi. Karena sungai tidak bisa menampung air hujan, waktu hujan turun deras, sehingga menyebar kemana-mana. Lumpur tadi ke bawah sama si banjir tadi. Nah, di Muara Maung itu ada beberapa lahan warga yang sekarang ini gagal panen. Ada yang rumah terkena lumpur sudah beberapa kali, tapi sampai saat ini belum ada penyelesaian. Perusahaan juga nggak ada kepedulian. Nah, ini kan. Nah, kan. Nah, ini kan juga nih. Nah. Ceritanya ini kebun kawu kami dusun. Kebun kawu ini ku piara, untuk hidupnya nak bini aku, karet lah, pondok aku ada. Nah, ternyata kena ada gak dari limbah ini kan, laju mati kali. Mati kali, teka kopi, teka gan balam, teka dehian, segala mana mati kali. Cuman ada yang hidup inilah, yang tidak kena air, perasaannya, tidak kena lumpur.
Kan? Kalau kena lumpur mati kalau sini. Sudah pernah panen? Asal tiap tahun panen aku nih. Mulai tidak panen? Semenjak daripada kan kena limbah ini. Nggak dikerjain lagi saya. Mulai mati ini dari kapan? Pertama dari kena limbah. Kalau nggak limbah nggak dia. Banjir biasa, nggak mati. Air naik biasa? Biasa kalau air naik biasa. Tapi kalau nggak membawa limbah kan, ya semenjak dia mata limbah batu bara ini dari awalnya kan dari kan PT, dulu KTPT, banjir, tapi tidak mematikan. PT ini? Nah ini PT Emas sama PT Bau sini. Kalau hujan terlalu, tapi enggak kalau hujan banjir enggak kan. Tapi kalau terlibat hujan banjir, ya kan. Tapi tidak membawa dari lumpur. Tidak mau seperti gini nah. Seperti biasa kan hanyut. Ini dak timbunan ini nah. Tidak mematikan ya kan. Tapi kalau sekarang karena ini nah, ya berapa sinti nih dari ini sini. Pok karet juga itu, ya sudah mati dia. Karena kita buyan, masyarakat ini nggak tahu. Ketahu saya, kebun saya mati karena dampak dari sini, saya minta ganti. Rupanya sekarang nggak ada solusi dengan aku. Ini kebingung kita, kemana kita yang madu? Perusahaan, diam aja, nggak dengar dia kan. Kalau kopi diganti kopi gimana? Kalau mau ganti kopi, tanamnya harus hidup seperti ini. Yang sebesar kayak ini, saya mau panen. Nggak mungkin kalau mau tanam, nggak bisa mau panen. Saya mau panen, silakan ganti. Tanam dengan kopi, silakan. Tapi saya mau panen. Tapi dulu ini ya hutan? Ya hutan semua. Paling-paling ada yang bikin ladang, bikin kebun kan di pinggir-pinggir sungai sini. Tapi waktu itu kan masih alami ya subur, tanam tumbuhnya subur, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang apa aja yang mau ditanam nggak bakalan tumbuh itu. Sudah kapok bagian penghijauan itu ditanam mati. Itu kelihatan. Sekarang ini kita kan bukan bicara kosong, fakta kita lihat kan dengan mata kepala kita. Gila orang itu bilangnya dekat tambang batu bara, mana debu, mana bising. Apalagi terkena lumpur ini. Kadang-kadang bangunnya tengah malam. Kalau hari pada hujan turun itu pada nggak tidur malam-malam hari jaga terus. Kalau datangnya banjir, kapan saja datangnya banjir. Harus ada persiapan. Jadi di mana lagi kita mau hidup sehat itu. Sedangkan kesehatan hidup itu waktu kita tidur itu. Bukan waktu kita jalan. Atau waktu kita bangun. Jadi terasa nikmat hidup itu di dalam waktu tidur. Nah tapi sekarang kalau tidak bisa tidur oleh karena selalu mikir akan ada serangan yang tiba-tiba ini, bagaimana kita? Setahun berapa kali padi, Pak? Kalau padi 1 tahun sekali. Kalau kacang bisa 2 kali sampai padi lagi kan. Bisa. Asalkan cuacanya bagus, istilahnya ada hujannya. Kalau nggak ada hujannya cuma sekali. Kacang-kacangan itu kan perlu hujan. Oh, ya. Nah, selama ini ladang Bapak ini
dapat kan padi juga perlu hujan, kacang perlu air. Iya. Itu dapat airnya dari mana, Pak? Airnya tidak ada hujan. Tidak ada irigasi. Enggak ada irigasi sama sekali. Rata-rata di sini warga seperti itu. Harga sini, warga di sini rata-rata tidak ada hujan. Enggak ada irigasi. Sejak PLTU ini mulai bergerak, ada api, mesin sudah jalan, itu sangat berubah. Ini kalau padi sangat berubah, karena dia dulunya bisa mencapai 8 pikul, 7 pikul beras. Sekarang untung dapat 3 pikul. Jauh berbeda sejak PLTU ada di sini. Cukup setahun, Pak? Mana cukup, Pak. Sedangkan kami makan kan, aku ngomong tadi kan sekitar 7 pikul. Kalau hasilan cuma 300, berarti 6 bulan, 7 bulan kita beli. Kalau kita beli harga di pasar, itu 11.000. Kemana lagi kami mau makan? Tidak mungkin kami kejual, beli lagi beras. Tidak mungkin kan? Jadi kita tanam padi ini untuk kita makan, bukan untuk dijual. Terus kalau untuk kebutuhan yang lain, jualannya apa, Pak? Jualannya ya sayur-sayuran inilah. Daun ubi, terung, itu untuk hari-harian kan. Selain itu nggak ada, karena saya usia sudah tua, nggak mampu kerja keras lagi. Ya jelas-jelas ngeluh, sama dengan saya, karena hasil kami ini tidak memuaskan lagi. Semuanya warga di daerah sini, di dekat lingkungan PLTU ini ngeluh masalah ya abu arang itu, karena dia kan jeruknya ke sini. Sedangkan abu arang itu sampai ke dusun. Pernah kejadian? Iya, di atap genting itu kalau air hujan hitam. Dari mana arang itu? Kalau bukan dari sini. Tanaman apa itu kan dia kena abu daripada arang PLTU ini kan rusak kan padi, karena tanaman kan, karena dia panas kan. Nah, itu sifatnya. Itu hasilnya kami ini tidak memuaskan lagi sejak berproduksi PLTU ke sini. Hanya saja posisi kebun rata-rata di dekat dengan sungai. Rata-rata kebanyakan dekat dari sungai. Karena kita namanya sungai kan sumber kehidupan. Semasa kecil ini kan tanah punya nenek. Jadi dari kecil itu saya sudah biasa ajak nenek ke kebun sini. Kebunnya dekat dengan sungai kan, jadi otomatis saya ya selalu main ke sungai, mandi di sungai, kita mau cuci kaki di sungai, kadang main-main juga sama anak-anak yang lain di sungai. Kalau dulu itu air naik, itu air saja atau dengan lumpur? Lumpur, memang sih ada lumpur kalau kami bilang itu tai aye. Apa itu ya, lumpur tapi yang menyuburkan gitu, lumpur tanah tapi yang tanaman kita jadi tambah subur biasanya kalau zaman saya dulu ya masih kecil.
istilah itu nggak mematikan tanaman. Kita malah habis banjir itu nanti kita nanam apa lagi, nanti dia lebih subur. Apa kata orang tuh, dapat humusnya apa ya istilahnya. Berarti kayak gitu. kayak kiriman humus dari hulu. Gitu. Nah, Membawa berkah juga istilahnya. Nanti ada yang air yang kan biasanya genang tuh, dia kayak di sini misalnya kan ada genang, biasanya ada ikannya itu. Jadi nanti kita bisa tangkap ikan di situ. Semenjak ada tambang ini, buah-buah ini pun sudah berkurang. Biasanya kan buah yang ini ya penuh putih semua, di bawah pun penuh yang jatuh-jatuh. Semenjak ada tambang ini ya mulai nampak berkurang. Ya terakhir tinggal itu buahnya sekarang. Untung masih ada buah istilahnya kan. Ya sebentar lagi pun mungkin mau nyusul mati. Kayak durian pun bunganya lebat, tapi nggak pernah jadi gitu. kalau nyuci kapan terakhir kali? Terakhir kali nyuci bulan musim kapan ya? Mungkin udah 2 bulan atau sebulanan mungkin ke sungai ini tadi kan. Semenjak musim hujan, sungai kan kalau musim hujan dia keruh terus, butek gitu. Jadi nggak bisa nyuci. Jadi terpaksa nyuci di rumah. Nyuci di rumah pun air yang sumur itu diendapkan dulu. Kalau nggak diendapkan, ya kayak itu tadi sirup jus. Nah, kalau yang sumur mulai begitu dari dulu? Dari pertama kali bikin atau bagaimana? Sekitar tahun 2000-an lah yang rumah sebelah itu. Ya. Itu yang kami kontrak itu kan. Kan di depan itu ada sumur. Dulu ya masak, minum, semua masih bisa dipakai dulu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Kalau yang situ lagi kadang dia kalau pas hujan, habis hujan deras, hitam kayak batu bara. Jadi dia kayak mana lah, beda-beda. Kami kalau udah kemarau, udah seminggu nggak hujan atau apa, itu tadi sirup tadi. Padahal itu sumber utama kebutuhan air. Lah iyalah, masa mau beli semua, nggak keduitan lah. Segalon itu kan 6.000. Yang pasti kadang saya tiap hari beli kadang. Kalau musim panas kadang 2 kali sehari, 2 galon sehari kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali kadang. Gak jelas juga, tergantung pemakaian. Yang pasti ratusan juga lah untuk galon aja. Jadi ya jelek, mau bagus mau jelek tetap dipakai juga lah. PLTU Mulut Tambang sendiri memiliki potensi memberikan emisi gas rumah kaca sebesar 29 juta ton per tahun. Hal ini sangat bertentangan dengan komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dari skenario business as usual hingga tahun 2030. Pengembangan PLTU Mulut Tambang di Sumatera Selatan yang didukung oleh pendanaan dari luar negeri khususnya dari Tiongkok tidak sejalan dengan komitmen untuk mencegah perubahan iklim. Kehadiran Tiongkok dalam pendanaan pada sektor pembangkit listrik di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia sangat kontradiktif dengan Green Credit Guidelines yang diluncurkan oleh China Banking Regulatory Commission pada tahun 2019. Green Credit Guidelines diluncurkan oleh China Bank Regulatory Commission yang mensyaratkan bank-bank domestik Tiongkok untuk mendorong skema ekonomi hijau yang rendah karbon. Selain itu, negara-negara yang masuk dalam kelompok G20, Tiongkok dan Indonesia sebagai anggotanya memiliki kesepakatan untuk mendorong pendanaan hijau. Padahal, dengan semua biaya dan resiko atas pengembangan PLTU Mulut Tambang serta penambahan infrastruktur batubara di Sumatera Selatan, pemerintah punya pilihan lain untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Jadi seperti apa upaya penyediaan energi di masa depan yang hendaknya dibangun? Pas saya nengok kejadian di Kalimantan Selatan kan, saya takut sekali kejadian itu terjadi di kampung kami ini. Itu yang paling saya takutkan. Kalau soal yang istilahnya debu
apa yang gargur-gargur kuping tadi kan istilah itu kan nyata. Saya udah biasa kita ini kan tiap hari udah lumrah lah. Kalau yang banjir sampai setinggi rumah itu ya kayak mana? Kalau bisa jangan sampai terjadi, itu yang paling saya khawatirkan sekarang. Kalau menolak mungkin kita, namanya kita kecil kan mungkin nggak bisa juga ya. Kita pun mungkin dampak baiknya mungkin ada juga walaupun lebih banyak yang buruknya. Enggak juga sih, kalau mau ada pun ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Tapi ya perhatikan juga keadaan kami yang di sekitar sini. Kayak ini semua yang istilah itu yang limbah-limbahnya yang kami nikmati. Yang keuntungan labanya semua untuk orang asing istilahnya kan. Ya kayak limbah yang hitam-hitam dari jalan lintas itu. Tadi itu ngalirnya ke rumah, ke lahan sini. Kan ada tadi yang aliran di bawah rumah itu. Itu ya kayak mana, kadang bahkan yang limbah hitam tadi naik ke atas teras yang tempat kita ngopi itu. Kadang kalau pas lagi hujan deras apa, ya naik ke situ, kadang hampir masuk dalam warung. Apa nyaman hidup kayak gitu, tapi kita mau lari kemana, ini tanah kelahiran kita, masa kita yang harus lari, orang datang menguasai tempat kita. Kalau bisa ya orang datanglah lari dari tempat kita, orang dia yang ganggu kita kalau bisa. Tapi kalau kami bergerak sendiri rasanya ya kan itu nggak mungkin, itu cuma angan. Ya mudah-mudahan ada pihak-pihak lain yang mau membantu kami.